poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Salam, perkenalkan nama saya Susanti Tabun dengan NIM 205 2024 0048 kelas B semester 2 prodi psikologi. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah psikometrik. Di sini saya menjelaskan beberapa pengertian psikometrik. Yang pertama, latar belakang psikometrik. Latar belakang psikometrik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengukuran psikologi yang mencakup pengukuran kemampuan, kepribadian, dan karakteristik. Psikologi dalam konteks ini, psikometrik berfungsi untuk memberikan alat dan metode yang dapat digunakan untuk menilai individu secara objektif. Sejarah psikologi dimulai pada abad ke-19 ketika para ilmuwan mulai mengembangkan tes untuk mengukur kecerdasan dan kemampuan kognitif. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan psikometrik adalah Franciscus Galton, yang dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan statistik. Untuk menggunakan statistik mengukur variabilitas manusia. Seiring berjalannya waktu, psikometrik berkembang menjadi disiplin yang lebih kompleks dengan berbagai jenis yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek psikologi. Tes kecerdasan misalnya dirancang untuk menilai kemampuan kognitif individu. Sedangkan tes kepribadian bertujuan untuk memahami karakteristik dan perilaku seseorang. Dalam pengembangan tes psikometrik, validitas dan reliabilitas menjadi dua aspek penting yang harus diperhatikan. Validitas mencakup sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas berkaitan dengan konsisten hasil tes dari waktu ke waktu. Penggunaan psikometrik sangat luas, mulai dari pendidikan, psikologi klinis, hingga dunia industri. Di bidang pendidikan, tes psikometrik digunakan untuk menilai kemampuan akademis siswa yang membantu dalam menempatkan mereka di program yang sesuai. Di psikologi klinis, alat psikometrik digunakan untuk mendiagnosis gangguan mental dan perencanaan intervensi yang tepat. Dalam dunia industri, psikometrik sering digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan budaya organisasi. Yang berikut pengertian psikometrik. Pengertian psikometrik adalah ilmu yang mempelajari teori dari teknik psikologi pengukuran menurut Borsbohm dan Moloner 2015. Psikometrik adalah ilmu yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana konstruksi psikologi, misalnya kecerdasan, neurotisme, dan depresi.
Psikometrik didefinisikan sebagai bidang yang berkaitan dengan pengukuran dan menganalisis perbedaan manusia dalam sampel atau berkaitan dengan mengevaluasi tes psikologi dan tidak lain yang digunakan untuk menilai variabilitas dalam perilaku dan menghubungkan dengan fenomena psikologi dan kerangka teoretis. Psikometrik bertujuan mengembangkan metode baru, analisis statistik, dan menyempurnakan teknik lama yang dimungkinkan dengan kemajuan teknologi. Yang berikut saya menjelaskan tentang konsep dasar psikometrik. Psikometrik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologi seperti kemampuan, kepribadian, dan sikap. Dalam konteks ini, pengukuran tidak hanya sekedar menghitung angka, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa individu berperilaku dengan cara tertentu. Berikut ada beberapa konsep psikometrik. Yang pertama, validitas. Validitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu industri pengukuran seperti tes, kuesioner, atau metode penelitian dapat mengukur apa yang harus diukur. Validitas berkaitan dengan akurat dan ketetapan suatu pengukuran. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu konsep yang digunakan menilai sejauh mana suatu instrumen pengukur dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Reliabilitas berkaitan dengan kemampuan untuk instrumen mengukur suatu dengan konsisten dan akurat. Yang ketiga, skala pengukuran. Skala pengukuran adalah suatu cara untuk mengukur variabel atau konsep dalam penelitian. Ada beberapa jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Yang keempat, skala rasio. Yang keempat, item. Item adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes untuk mengukur variabel atau konsep tertentu. Item dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup dan dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari variabel atau konsep yang diukur. Yang berikut saya menjelaskan tujuan utama psikometrik. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Psikometrik bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang sehingga individu dapat lebih memahami karakteristik dan potensi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu proses penilaian dan seleksi. Tes psikometrik digunakan untuk menilai kemampuan, kerja, bakat, dan kecocokan individu terhadap suatu posisi atau peran, baik dalam konteks pendidikan maupun pekerjaan. Yang ketiga, memfasilitasi penyesuaian diri. Psikometrik membantu individu beradaptasi dengan lingkungan baru dan menemukan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memperlancar aktivitas dan pengurangan kegangguan atau kegagalan. Yang keempat, mendorong motivasi dan pengembangan diri. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan individu, terdorong untuk meningkatkan motivasi, mengembangkan potensi, dan menentukan arah tujuan hidup atau karir secara lebih jelas. Yang berikut, atribut atau variabel psikologi.
Atribut atau variabel psikologi merujuk pada karakteristik, sifat atau fakta yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi individu. Dalam psikologi, atribut ini sering digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dari pengalaman manusia. Berikut adalah beberapa atribut atau variabel psikologi yang penting. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu yang unik dan stabil dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan suatu atau pencapaian tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik, atau dari luar diri sendiri, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, stres. Stres adalah suatu reaksi fisik dan emosional yang terjadi ketika individu menghadapi situasi yang menantang atau mengancam. Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pekerjaan, keuangan, hubungan, atau kesehatan. Yang keempat, pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh individu dalam hidupnya. Pengalaman hidup dapat membentuk kepribadian, motivasi, dan perilaku individu. Yang kelima, budaya. Budaya adalah suatu sistem nilai, norma, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi perilaku, motivasi, dan kepribadian individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan karakteristik pengukuran. Pengukuran adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas suatu atribut atau karakteristik tertentu dari objek atau fenomena secara numerik menggunakan aturan atau formal tertentu. Hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang merepresentasikan besaran atribut yang diukur, baik bersifat fisik seperti panjang, berat badan, maupun non-fisik seperti kemampuan atau sikap. Berikut ada dua perbandingan antara atribut dan alat ukur dengan hasil bersifat kuantitatif dan deskriptif. Yang pertama, hasil bersifat kuantitatif. Hasil penelitian yang diukur secara numerik dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Contohnya, jumlah respon yang setuju dalam pertanyaan tertentu seperti skor rata-rata pada tes intelijensi. Kelebihannya dapat dianalisis secara statistik untuk membuat generalisasi dapat dibandingkan dengan mudah antara kelompok yang berbeda. Kekurangan tidak dapat menangkap dan kompleksitas fenomena dapat mempengaruhi oleh bias atau pengukuran. Yang kedua, hasil bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang menggambarkan fenomena secara detail dan tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya, deskriptif tentang pengalaman hidup, respon menganalisis tema dalam wawancara. Kelebihan dapat menangkap dan kompleksitas fenomena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena dapat digunakan untuk memahami
konteks dan proses. Kekurangan sulit untuk dianalisis secara statistik, dapat berpengaruh oleh bias penelitian. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes intelijensi atau IQ. Tes kecerdasan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif individu seperti kemampuan berpikir logis, memori, dan pemecahan masalah. Contohnya, tes kecerdasan adalah TOEFL atau minat, intelijensi, scan, dan WARD. Yang kedua, tes kepribadian. Tes kepribadian adalah alat psikologi yang digunakan untuk memahami karakteristik dan pola perilaku seseorang. Tes ini membantu individu untuk mengenali kekuatan, kelemahan, serta cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang ketiga, tes minat. Tes minat digunakan untuk mengukur minat dan preferensi individu dalam berbagai bidang seperti pekerjaan atau aktivitas. Yang keempat, tes sikap kerja atau belajar. Tes sikap kerja atau belajar adalah jenis tes psikologi yang digunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang dalam merespon lingkungan, baik terhadap individu maupun objek tertentu. Tes ini bertujuan untuk menilai bagaimana seseorang menghadapi tugas, tekanan, serta situasi, konsentrasi, daya tahan, dan stabilitas emosi. Yang berikut pengertian variabel. Variabel adalah atribut atau sifat, nilai dari seseorang atau fenomena yang memiliki variasi tertentu yang dipelajari dan diamati oleh peneliti. Variabel menjadi objek pengamatan yang sangat penting karena melalui variabel ini peneliti dapat memperoleh data, menganalisis hubungan antar faktor, dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian. Variabel juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi sasaran observasi atau pengukuran dalam penelitian. Dalam konteks penelitian, variabel adalah atribut, sifat atau nilai dari seseorang, objek atau fenomena yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari dan diamati oleh peneliti. Variabel menjadi objek pengamatan yang sangat penting karena melalui variabel ini peneliti dapat memperoleh data, menganalisis hubungan antar faktor, dan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pengukuran dalam penelitian. Yang berikut ada dua variabel. Yang pertama variabel laten dan yang kedua variabel manifest. Yang pertama variabel laten. Variabel laten adalah konsep penting dalam penelitian, terutama dalam bidang statistik, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Variabel laten merujuk pada variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung, selain hanya dapat diestimasi atau disimpulkan melalui satu atau lebih variabel terukur yang disebut variabel manifest atau indikator. Variabel laten biasanya bersifat abstrak seperti kepuasan, motivasi, kecerdasan, loyalitas, atau kualitas hidup. Yang kedua, variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung melalui instrumen penelitian seperti kuesioner, observasi, atau tes tertentu.
Dalam konteks ini, variabel manifest juga sering disebut sebagai observasi variabel atau variabel teramati. Variabel manifest berfungsi sebagai indikator dari variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan bersifat abstrak seperti kepuasan, motivasi, atau loyalitas pelanggan. Untuk mengetahui nilai dan variabel laten, penelitian membutuhkan beberapa variabel manifest sebagai representasinya. Misalnya, variabel laten kepuasan melanggar bisa diukur melalui variabel manifest seperti kepuasan terhadap pelayanan, kepuasan terhadap harga, dan kepuasan terhadap kualitas produk. Yang berikut pengukuran variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, melainkan diestimasi melalui satu atau lebih variabel terukur yang disebut indikator atau variabel manifest. Yang berikut pengukuran nominal. Pengukuran nominal adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan nama, label atau simbol tertentu, tanpa memperhatikan urutan atau hierarki. Setiap kategori bersifat unik dan saling eksklusif. Artinya satu objek hanya bisa masuk ke dalam kategori saja. Angka atau simbol yang digunakan dalam skala nominal hanya berfungsi sebagai label identifikasi, bukan sebagai penanda nilai atau urutan. Contoh sederhana dari pengukuran nominal adalah pengelompokan seperti warna mata, biru, coklat, hijau, dan status perkawinan seperti lajang, nikah, atau cerai. Yang berikut ada 3 pengukuran nominal. Yang pertama, skala ordinal. Yang kedua, skala interval. Yang ketiga, skala rasio. Yang terakhir, teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan salah satu fondasi utama dalam pengukuran psikologi dan pendidikan yang telah digunakan selama lebih dari 1 abad. Teori ini sangat berpengaruh dalam pengembangan instrumen, tes, dan penilaian, serta masih menjadi rujukan utama dalam banyak penelitian dan praktik asesmen hingga saat ini. Konsep dasar teori tes klasik. Teori tes klasik berangkat dari pemikiran bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam sebuah tes, skor tampak atau observasi skor, yaitu X, terdiri dari 2 komponen utama, yaitu skor sejati, yaitu Struve atau skor T, dan kesalahan pengukuran, yaitu skor error atau E. Secara matematik, hubungan ini dirumuskan sebagai skor sejati T adalah nilai rata-rata yang diperoleh seseorang jika mengikuti tes yang sama berulang kali dalam kondisi yang ideal tanpa adanya pengaruh faktor atau kesalahan. Sementara itu, error atau E merupakan penyimpangan yang terjadi secara acak dan tidak dapat dihindari dalam proses pengukuran. Sekian dan terima kasih dari hasil video ini. Terima kasih.